Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitrinda Purwati dari kelas Teknik Elektronika 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat tetap. Pengertian HAM menurut para ahli. Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian HAM. Di antaranya yaitu yang pertama John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia bersifat mendasar dan suci. Yang kedua, menurut John Matterson, pengertian hak asasi manusia menurut John Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu bersifat universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Yang keempat, menurut Profesor Koenjoro Purbapramoto, menurutnya HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Fungsi dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki fungsi utama untuk menjamin atau melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan, dan kemandirian yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Tujuan dari hak asasi manusia. Yang pertama yaitu melindungi orang dari kekerasan dan pelecehan. Yang kedua yaitu mengembangkan rasa saling menghormati di antara orang-orang. Yang ketiga yaitu mendorong tindakan sadar dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak orang lain tidak dilanggar. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Yang pertama yaitu bersifat hakiki. HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa hak asasi manusia merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Yang kedua yaitu bersifat universal. Ciri-ciri hak asasi manusia yaitu bersifat universal, artinya keberadaan hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan ruang. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak asasi manusia juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, suku, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama
dengan sesama manusia lainnya. Yang ketiga yaitu bersifat tetap. Bersifat tetap bermakna bahwa hak asasi manusia akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan manusia lain. Yang keempat yaitu utuh. Ciri pokok hak asasi manusia adalah bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain. Contoh HAM. Terdapat banyak contoh HAM yang melekat pada diri setiap orang sebagai manusia. Berikut ini beberapa contoh hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seorang manusia. Contoh hak asasi pribadi yang melekat pada setiap manusia adalah hak kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi, hak menjalankan dan memeluk agama. Yang kedua yaitu hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Contohnya yaitu hak memilih dalam pemilihan, seperti pemilihan presiden, mendirikan partai politik, hak dipilih dalam pemilihan seperti pemilihan ketua RT. Hak yang ketiga yaitu hak asasi peradilan atau procedural right. Merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Contohnya yaitu menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Yang keempat yaitu hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh jaminan sosial. Yang kelima yaitu hak asasi hukum atau legal equality right. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum. Yang keenam yaitu hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa menjual, membeli, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contohnya yaitu kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan mengadakan atau melakukan perjanjian, kontrak, memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian, undang-undang tentang hak asasi manusia. Di Indonesia juga memiliki undang-undang untuk mengatur tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal ini mengatur tentang setiap orang berhak untuk mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya. Yang kedua yaitu pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pada pasal 28A ayat 1, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah, sedangkan pasal 28A ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas pemberian berasal dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga
yaitu pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28 ayat 1 berisi tentang mengembangkan diri lewat pemenuhan keperluan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan fungsi berasal dari ilmu-ilmu dan teknologi seni dan budaya demi menambah mutu hidup dan kesejahteraan. Yang keempat yaitu pasal 28D mengatur tentang kebebasan beragama. Pada pasal ini, ayat 1 berisi tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Yang kelima yaitu pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Yang keenam yaitu tentang pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Yang ketujuh yaitu pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Selanjutnya yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kemudian kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa orang lain. Selanjutnya, beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama kasus Tanjung Priok pada tahun 1984. Kasus Tanjung Priok ini terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Kemudian ada kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Borong, Jawa Timur, tahun 1994. Yang ketiga yaitu kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas pada tahun 1996. Selanjutnya ada peristiwa Aceh dan peristiwa penculikan para aktivis politik pada tahun 1998 yang terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang. 1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang. Selain itu, dapat kita temukan pelanggaran HAM di sekitar yang menimpa anak-anak. Misalnya banyak anak di bawah umur dipaksa untuk bekerja mencari uang dalam memenuhi kebutuhannya. Antara lain menjadi pengamen di jalanan, menjadi buruh, bahkan dieksploitasi untuk dipekerjakan yang tidak patut. Dari anak-anak itu telah kehilangan hak anak yang berupa perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan. Ada juga sejumlah kasus anak yang melanggar hukum, misalnya pencurian, penganiayaan, penggunaan narkoba, perampokan, penjamretan, curanmor, dan perkelahian.
Upaya untuk penegakan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia ini adalah dasar yang wajib dimiliki oleh setiap orang dan wajib dilindungi oleh negara, dihormati satu sama lain, maka harus ada upaya yang nyata untuk melakukan penegakan hak asasi manusia. Dalam penegakan HAM, ada dua metode atau cara. Yang pertama, penegakan hak asasi manusia melalui pencegahan. Yang kedua, penegakan hak asasi manusia melalui penindakan. Yang pertama yaitu penegakan hak asasi manusia melalui pencegahan. Pencegahan pelanggaran HAM adalah upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menciptakan kondisi di mana HAM dapat ditegakkan dan dihormati dengan kondusif dan tenang. Adapun upaya-upaya penegakan HAM melalui pencegahan. Yang pertama yaitu adanya undang-undang yang mengatur tentang HAM, sehingga penegakan HAM bersifat mengikat untuk setiap warga negara dalam wilayah. Yang kedua yaitu pembentukan lembaga-lembaga pemantau dan penegak hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia kepada masyarakat, edukasi baik melalui pendidikan formal, pendidikan tidak formal maupun iklan layanan masyarakat. Di antara ketiga tersebut, yang paling menentukan adalah pelaksanaan pendidikan HAM. Masyarakat harus diberikan pemahaman dan pengertian yang menyeluruh untuk saling menghargai satu sama lain. Dalam budaya ketimuran, khususnya di Indonesia, di semua suku dan daerah saling menghormati adalah norma tata krama yang wajib dijunjung tinggi. Di atas hak pribadi ada hak umum. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya Jawani, yang berarti benar-benar melaksanakan filosofi kehidupan Jawa yang diantaranya menghormati satu sama lain. Yang kedua yaitu ada penegakan HAM melalui penindakan. Jika pelanggaran HAM sudah terlanjur terjadi, maka harus ditindak dan ditegakkan keadilan seadil-adilnya, supaya korban kembali mendapatkan haknya yang telah dilanggar, dan pelaku mendapatkan balasan yang setimpal dan diharapkan dapat bertobat. Adapun upaya untuk menegakkan hak asasi manusia melalui penindakan, antara lain yang pertama, pendampingan atau advokasi kepada para korban pelanggaran HAM. Yang kedua yaitu penerimaan pengaduan atas pelanggaran HAM. Dalam hal ini Komnas HAM atau lembaga-lembaga hukum lainnya. Yang ketiga yaitu investigasi terhadap kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh instansi-instansi yang bertanggung jawab. Yang keempat yaitu penyelesaian kasus dengan cara mediasi, perdamaian atau penilaian ahli. Yang kelima yaitu jika kasusnya sangat berat, maka harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Kemudian ada hambatan penegakan HAM di Indonesia. Dalam penegakan HAM, hambatannya bisa dibagi menjadi dua, yaitu hambatan HAM dari luar negeri dan juga hambatan HAM dari dalam negeri. Selanjutnya ada tantangan penegakan HAM di Indonesia. Tantangan penegakan HAM antara lain yaitu perhatian masyarakat dan media massa lebih terarah pada teroris dan korupsi daripada penanganan kasus HAM. Kemudian tidak profesionalnya penegak hukum atau instansi yang terkait dalam penegakan HAM. Lalu ada masih maraknya budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada instrumen-instrumen HAM internasional. Yang pertama yaitu ada hukum kebiasaan, yang kedua piagam PBB, yang ketiga ada International Bill of Human Rights, yang keempat yaitu traktat-traktat pada bidang khusus HAM. Keluh kesah saya menjadi anak Indonesia, apalagi di tengah
wabah corona ini karena pandemi corona telah mengubah semua sendi kehidupan. Semua aktivitas dilakukan secara online karena adanya larangan keluar rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus yang telah banyak menelan korban. Konsep pendidikan juga berubah. Tadinya proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka. Sekarang menggunakan berbagai aplikasi jejaring sosial. Hal ini ternyata sangat membosankan karena proses perkuliahan dilakukan secara daring. Mulai adanya kebosanan dengan sistem ini, banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen dan adanya kerinduan untuk berjumpa dengan kawan-kawan, serta ingin merasakan kuliah tatap muka yang menurut saya sangat membantu dalam memahami ilmu secara efektif. Jadi pada saat pandemi ini harus bisa membagi waktu antara membuat tugas perkuliahan dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Apalagi terkadang sinyal internet yang tidak stabil ketika sedang mengikuti perkuliahan secara daring. Sehingga banyak materi yang tidak dipahami akibat terputusnya jaringan internet. Dan juga harus menyediakan kuota tiap harinya karena kuliah online itu memakan kuota yang lumayan banyak. Kuliah daring ini ada kalanya sangat menyenangkan dan kadang sangat membosankan. Namun karena kuliah online tidak mengharuskan bertatap muka secara langsung, membuat sedikit lebih rileks dalam belajar. Namun yang kurang menyenangkan yaitu terkadang dalam kemudahan belajar, online terasa sulit dikarenakan susah mengakses e-learning yang disebabkan susahnya jaringan atau servernya yang down. Selama pandemi COVID-19 ini, perkuliahan daring kurang efektif dilakukan. Banyak jadwal yang kurang sesuai, bahkan hari libur juga harus mengikuti perkuliahan yang dilakukan oleh sebagian dosen. Tidak hanya itu, banyak problem lain, terutama dari segi kuota internet. Perkuliahan daring memanfaatkan aplikasi yang membutuhkan begitu banyak kuota. Bahkan untuk sekali meeting di Zoom bisa menghabiskan 1,5 GB lebih untuk satu mata kuliah. Jika dalam satu minggu semua mata kuliah melakukan meeting, pasti sangat boros pemakaian kuota internet. Harapan saya semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan dapat kembali melakukan perkuliahan tatap muka yang lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, saya juga bangga menjadi anak Indonesia. Karena sejak wabah corona ini merebak, rakyat Indonesia terus bergerak, aktif, dan berinisiatif mencari informasi, lalu berikhtiar untuk menjaga diri dan keluarga dari terpapar virus corona, termasuk menjadi perpanjangan tangan info-info terkait corona dan terus mengedukasi. Tidak hanya di kota, bahkan hingga di desa dan kampung-kampung. Segenap lapisan masyarakat melakukan langkah antisipasi, memastikan tidak sembarangan orang keluar masuk, bahkan masyarakat yang jauh dari gegap gempita informasi. Sebagaimana mereka yang di kota sudah mengerti arti menjaga jarak secara fisik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mereka sadar bahwa setiap orang Indonesia mungkin saja telah menjadi salah satu yang membawa virus dalam dirinya. Sekalipun tidak punya alat deteksi, mereka mengambil inisiatif untuk lebih dulu menentukan langkah-langkah aman swakarantina. Saya sangat bangga menjadi anak Indonesia. Berbagai pihak tidak berhenti bergerak. Para ilmuwan dan teknisi terus mengembangkan riset untuk membuat ventilator memadai dengan harga cepat dan murah serta portable. Gubernur Jakarta bahkan menyiapkan laboratorium yang bisa mendeteksi virus melalui tes dengan kecepatan 1.000 orang per hari. Hal lain yang membuat bangga adalah upaya bersiap para pemerintah daerah yang berani mengambil tindakan tegas
tindakan antisipasi yang aktif. Mereka sadar akan resiko ekonomi jika melakukan pembatasan wilayah. Namun, di sisi lain, mereka pun tahu jika pembatasan wilayah tidak dilakukan, selain nyawa taruhannya, resiko ekonomi lebih besar dan akan sangat berlarut-larut menanti kita. Kebanggaan saya yang terpenting yaitu saya bangga dengan perjuangan para tenaga medis yang bekerja siang malam tanpa lelah. Iya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.